ketemu lagi sama aku. Kali ini aku mau bacain DM teman-teman tentang curhatan mereka selama jadi karyawan. Ya mungkin mereka nggak bisa cerita ya ke teman-teman kantornya. Nah di sini mereka bisa plong leluasa cerita karena semua aku blur aman. Dan buat teman-teman yang lain bisa dengerin juga nih biar kalian tahu ternyata di perusahaan lain juga memiliki tantangan tersendiri. Dan kalian bisa mungkin menilai, oh ternyata di perusahaan lain nggak lebih baik ya dari perusahaan aku, atau ternyata under pressure-nya juga sama ya, atau mungkin bahkan lebih berat, akhirnya kalian nggak jadi resign deh. Oke, dan sebelumnya seperti biasa aku ngucapin terima kasih banget untuk kalian. Aku tahu kalian sibuk tapi kalian mau meluangkan waktu untuk berbagi cerita. Oke, ini karena levelnya beda, ada yang fresh graduate dan ada yang berpengalaman atau yang udah kerja lama. Jadi kita bacain dulu yang fresh graduate ya. 1. Kalau aku sejujurnya dari lulus kuliah tahun 2017 lalu, aku udah ngerasain 5 kerjaan yang posisi sama perusahaannya beda-beda, alias kutu loncat. Awal mula terjun di dunia karir, aku start dari magang. Itu di company gitu, dan punya grup-grup. Masing grup-grupnya punya PT lagi. Nah, aku itu pas lagi magang ngehandle satu grup. Kakakku kerja di salah satu PT-nya grup itu. Aku di bagian HRD saat itu. Awal-awalnya orang-orang nggak tahu kalau aku punya kenalan di grup itu. Tapi posisinya udah pada tahu nih kalau ada anak magang. Waktu itu yang masuk nggak cuma aku doang. Oh ternyata yang masuk karena bawaan orang itu nggak hanya dia aja, ada beberapa orang. Oke. Awalnya sih asik-asik aja gitu kan, sebulan, 2 bulan. Ternyata ada yang kenal sama kakakku. Dan akhirnya nyebar satu HRD. Awalnya masih bisa aja, karena aku cuma mau belajar, kerjaanku juga bagus. Nilaiku bagus juga sama atasanku. Dan aku berbaur seperti biasa dengan mereka. Tapi tiba-tiba ada isu anak magang bawaan yang bilang bayarannya kekecilan, which is bukan aku. Nah, tiba-tiba mulai pada bersikap beda sama aku, Mbak. Tiba-tiba nggak pernah ngajak makan bareng, tiba-tiba kayak suka ngomongin atau bisik-bisik gitu, suka nggak diajak kalau mereka keluar makan bareng. Alasannya karena anak magang. Padahal biasanya mah kalau bisa mereka bungkusin aku malah, Mbak. Gak berapa lama, GM-nya mungkin merasa aneh ya. Kok tumben aku pulang sendirian? Terakhir pada tega banget. Sering makan di ruangan sendirian, tuh ditanyain alasannya kenapa kan ke karyawan HR yang lain. Nah, baru pada tahu ternyata anak magang yang dimaksud itu anaknya manajer salah satu divisi di sana, bukan aku. Oh, jadi kemakan gosip ya. Baiklah. Lagian juga aku masuk ke situ bukannya rekomendasi dari kakakku, tapi aku nyari info sendiri, ngirim surat sendiri dari kampus. Aduh, sorry ya aku belibet karena ini panjang banget curhatannya. Lanjut. Kedua, terus beberapa bulan kemudian setelah aku selesai magang di situ, aku kerja lagi di sana. Masih nge-handle grup yang sama, tapi sekarang aku posisinya karyawan project dan di bagian marketing. Nasib baik banget emang, sekarang aku nggak dibilang orang bawaan. Karena emang aku masuk ke situ, mereka yang minta setelah tahu kinerjaku pas magang sebelumnya. Tapi yang namanya karyawan project yang dipandang sebelah mata, justru malah perlakuannya lebih nggak enak dari yang sebelumnya aku dicap orang bawaan. Oh no. Karyawan project berasa transparan gitu, dianggap nggak dianggap. Kadang aku sama partnerku berdua pulang sampai malam banget. Tapi karena ruangan kita di pojokan, orang-orang suka nggak nyadar kalau masih ada kita. Pas kita keluar, tahu-tahu udah sepi, lampu udah mati, pernah pintu buat lift depan udah dikunci. Oh no.
Akhirnya kita lari-lari ke pintu belakang, pakai senter HP. Karena kita nggak tahu cetekan on off-nya. Aduh, astaga. Ini apes banget. Mana lift belakang udah tua, serem. Kebayang sih, ini kan perusahaan gede banget ya. Apes banget kalian. Lanjut ya. Terus kalau kita sakit juga nggak ada yang sadar. Masuk nggak masuk menentukan banget gaji kita tiap bulan. Dan selama kerja di situ, mereka sering banget manggil kita, kamu. Karena mereka nggak inget-inget nama kita, padahal tiap hari ketemu. Tapi aku juga susah tahu ngapalin nama-nama orang. Oke, aku nggak boleh curhat ya. Baiklah. Terus sampai mana sih aku nih? Oh ya, aku ulangin lagi ya. Dan sama kerja di situ mereka sering banget manggil kamu. Karena mereka nggak inget-inget nama kita, padahal tiap hari ketemu. Dan kerjaan mereka ujung-ujungnya ke kita. Yang paling aku sedih itu pas suatu hari di departemen yang ngadain kayak chit chat di ruangan yang sampingan sama ruangan aku dan partner aku. Mereka bawa camilan banyak banget, makan-makan, ketawa-ketawa, gak ngajak atau nawarin kita, at least notice kita gitu kayak, tapi nggak sama sekali dong. Terus pas udah selesai, mereka beres-beres tuh, terus pada bubaran pulang. Terus ucuk-ucuk tiba-tiba ada yang datang nyamperin kita, bilang, ini ada makanan nih, sayang kalau dibuang, mau nggak? Mbak, asli itu aku tersinggung banget. Tim tem isi, wafer tim tem isi tinggal 2 biji, ciki tinggal remah-remahan, terus main ditaruh di atas meja aku, gitu aja. Dikata kita nggak mampu banget apa sampai dikasih sampah sisaan gitu. Mending kalau nawarinya pas dari mereka ngobrol. Lah ini pas sudah diberes-beresin, pas mau dibuang pula, emangnya kita tempat sampah? Oh Tuhan. Oke, kita fresh graduate kedua. Jadi dulu aku pernah kerja sama koko sepupu di bidang fashion cewek. Aku dipercaya sebagai kepala gudang. Nah, aku pikir enak nih sama keluarga sendiri, nggak akan ada sikut-sikutan. Nah, aku pikir selama 3 bulan awal-awal itu masih lancar-lancar aja, kerja bareng keluarga. Tapi lama-lama mulai masuk bulan keempat, aku mulai diteken banget, dituntut banyak gitu. Kayak disuruh lembur sampai malam dan nggak boleh main HP. Jadi pegang HP fokusnya ke orderan barang yang ada di WhatsApp aja. Kalau ketahuan main HP walaupun orderan nggak ada atau lagi sepi gitu, pasti waktu pulang kerja dimarahin abis-abisan. Jadi kayak dipantau terus di CCTV. Enak? Enggak. Jadi nggak bebas gitu. Dan lagi karena kerja di gudang pastinya nggak bisa kerja sendirian. Butuh kerja sama tim. Aku sebagai kepala gudang harus kompak sama anak-anak admin biar orderan barang bisa sampai ke tangan customer. Di tempatku kerja ini nggak ada quality time atau quality control atau QC. Jadi aku inisiatif sendirian karena teman-teman kerjaku orangnya cuek, nggak ada yang peduli. Gue cek-cekin barang yang mau dijual gitu. Jadi kalau ada noda, bajunya sobek, benangnya kemana-mana, mereka nggak peduli, ya aku yang ngecekin. Ya ngerti juga sih, tapi kan kalau nggak jaga kepuasan konsumen, lama-lama kan toko baju tempat kokoku sepi. Karena QC aku handle sendiri, jadi orderan yang sampai ke konsumen itu telat. Kasian juga ya. Aku udah berusaha ngomong ke mereka, tapi mereka nggak nanggepin gitu. Waktu ditanyain sama bos, kenapa barang langganannya kok sering terlambat? Ya aku jawab, aku cekin dulu. Barangnya di tempatmu kan nggak ada orang QC-nya, tapi teman-teman yang lain kayak nyudutin aku gitu karena aku, minoritas. Oh no. Dengan seenak jidat, mereka mengarang cerita yang nggak benar ke bos dan rata-rata yang suka ngadu domba itu karyawan-karyawan lama. Nggak ada satupun yang bantuin aku QC barang yang mau dijual dan bos selalu menyalahkan aku sebagai kepala gudang karena nggak bisa mengatur tim dengan baik. Padahal aku udah berusaha tiap hari follow up mereka biar mau QC. Sampai suatu saat mereka bilang, mau ada QC atau enggak, gaji kita kan sama.
ya mending gak usah sekalian. Dalam hati cuma bisa ngomong hahaha. Aku sering lembur sendiri sampai malam. Yang lain pada pulang, aku masih kerja. Kalau sehari atau 2 hari oke lah, tapi kalau sampai berbulan-bulan, kan gimana ya? Saya bukan mesin yang bisa diforsir, kerja terus-menerus, butuh istirahat juga. Sampai di satu titik, aku capek nggak mau lembur-lembur atau overtime. Mau pulang on time aja, selama seminggu aku pulang on time. Rasanya enak banget, nggak ngurusin QC, enak sore udah rebahan di kasur gitu. Besoknya ditegur dong sama bos. Kok pulangnya on time? Hello, gaji nggak pernah dilebihin. Overtime inisiatif sendiri. Pulang on time dimarahin. Istirahat tiap hari rata-rata cuma 10 menitan. Kalau lebih dimarahin. Dan akhirnya aku ngeluh ke bos nih, minta keadilan. Gimana kalau dicoba karyawan lain? Jadi kepala gudang. Dan aku jadi karyawan biasa. Sebulan aja, kalau nggak betah, kalau betah silahkan. Dia memberikan jabatannya ya. Tantang begitu malah dimarahin lagi. Ya iyalah Bambang. Untung saudara. Lanjut ya. Memang nggak enak kalau punya bos yang suka ngomel dan menuntut banyak. Mau nanya nih, istirahat makan siang itu kalau di ibu kota rata-rata berapa lama ya? Kalau aku sih selama aku dulu kerja ya, baik pernah di Bali, di Probolinggo atau di Jakarta 1 jam sih rata-rata. Dia keterlaluan sih kalau 10 menit memang. Kalau lembur tiap hari tapi nggak ada lembur, apakah wajar? Nggak wajar. Maaf nih, soalnya aku fresh graduate, baru tahu tempat kerja ternyata seperti ini. Jujur, kerja sama keluarga itu nggak enak. Karena kita selalu dituntut lebih, karena mereka pikir kita nggak mungkin ngomel di depan mereka. Cerita fresh graduate ketiga. Punya bos yang suka tiba-tiba reaktif marah-marah, gak jelas, freak, suka melampiaskan amarahnya ke bawahannya karena lagi sebel sama atasannya dia. Jadi bos dia itu punya atasan gitu. Kemudian membuat kita nggak punya kehidupan di luar. Dia selalu menuntut kita untuk pulang malam, karena kalau pulang on time malah ditanya, ada masalah apa kok pulang cepet? Selalu menganggap orang lain drama, padahal dia sendiri yang buat drama itu. Suka ngurusin hal kecil dan kepribadian anak buahnya. Punya anak buah dan semua anak buahnya diadu domba. Suka cari perhatian ke anak buah divisi lain, padahal anak buahnya sendiri dicaci maki. Ini sih ya, harusnya kan kalau kita menaungi beberapa tim di bawah kita, ya harus kita ayomi lah kan. Kita ayomi bawahan kita, terus akhirnya kerja lebih kondusif, suasananya enak. Ini aneh banget sih untuk anak buahnya sendiri seperti itu kan. Lanjut. By the way, ini first time pengalaman kerjaku udah ngerasain langsung kayak gitu banget. Nasib punya bos kayak gitu yang nggak bisa jadi pemimpin buat anak buahnya. Seandainya bos nggak kayak gitu, mungkin sekarang aku dan teman-temanku masih bareng-bareng di sana. Oke, sekarang bukan fresh graduate ya, ini karyawan lama. Pertama, jadi atasan yang sebelumnya tuh kayak ninggalin trauma gitu. Dulu suka diteleponin, hari Minggu diteleponin. Orang lain yang salah, kita juga yang kena omel. Ingat banget dulu, secara baik-baik konfirmasi minta petunjuk, malah diomelin. Aneh juga emang yang sekarang perusahaannya. Ada cabang baru, tapi nggak di-prepare. Kayak ada yang dipaksakan cabang di sini berdiri. Imbasnya sekarang, cabangnya jadi kurang optimal secara SOP-nya dan manpower-nya. Bersyukur sih sekarang udah ganti atasan, walaupun masih double-double posisi juga atasannya. Kayak jadi kebagi 2 juga fokusnya, antara cabang dan posisi di luar cabang. Dan di tempat yang sekarang, emang banyak banget sih yang suka cuci tangan dan main sulap. Ya demi keuntungan pribadi. Atau itu bisa disebut dengan politik. Cerita kedua. Kalau dibilang enak sih posisiku ini terbilang enak. Kerjaan 3 minggu nggak ada. Kerjaan cuma closingan doang 1 minggu. Kerjaan apaan nih?
Ada lowongan nggak? Aku juga mau. lanjut. Tapi ya gitu, gajinya flat gitu-gitu aja, hahaha. Terus kamu maunya apa? Gaji 2 digit gitu? Mau-mauan. Tapi orang lihat enak kerja di pusat Jakarta, gedung mewah, orang nggak tahu lingkungannya kayak apa. Makin tinggi posisi, makin banyak yang cari muka, amanin diri. OB kantorku aja penjilat semua, maunya nyuci gelas manajer doang. Wah, parah sih ini OB. Kacau perusahaanku ini, emang dalamnya serikat pekerja di perusahaan ini nggak ada, kacung semua. Wow, iya betul weh. Ini juga ada istilah sawang sinawang. Makanya ya orang kadang ngelihat orang tuh kerja, wih enak ya. Mereka nggak tahu nih dalamnya kayak apa, politiknya kayak apa, tekanan interpreternya kayak apa. Ya inilah, gedung mewah bukan berarti di dalamnya juga hatinya bahagia. Terus ini juga keterlaluan OB sampai menjilat. Aduh, kalau aku punya apa ya diperhadapkan dengan OB seperti itu udah males banget. Karena saya tahu selama aku kerja OB tuh selalu baik-baik loh. Heran sih kalau sampai ikut menjilat nih, freak banget, toksik tempat kerjanya. Aku jadi julitin perusahaanmu ya. Cerita ketiga. Kadang atasanku pilih kasih dengan tim sebelah. Kadang aku merasa kayak diperhatikan gerak-geriknya, kayak dicari kesalahan, terus diluapkan marahnya, kayak sengaja gitu. Terus ada rekan rese yang suka caper, muka dua dan sejenisnya. Bikin kerja nggak fokus aja, merusak pemandangan. Oh no. Ini yang lumayan sering, banyak yang kepo urusan pribadiku. Maksudku padahal aku nggak pernah kepo urusan orang lain. Kenapa sih orang penasaran banget sama kehidupanku? Hello, kerjalah, cari duit yang fokus. Mulai lagi nih, aku nggak ngerti kenapa ya ada beberapa atasan yang nggak mengayomi anak buahnya sendiri, malah kayak baik-baikin tim lain atau anak buah lain. Aku nggak paham. Oke teman-teman, ini curhatan yang terakhir. Aku akhir-akhir ini ngerasa capek aja sama kerjaan. Mau ngeluh, tapi aku pendem. Jadinya kayak kesel sendiri, nangis sendiri. Aku satu ruangan cuma berdua. Februari lalu temanku meninggal. Otomatis kerjaan beliau aku terusin dong dan kerjaanku makin bertambah. Aku suka ngeluh sama pasanganku. Pasangan aku selalu bilang, aku harus kuat. Tapi gimana juga, nggak ada kan yang mau begini. Akhir-akhir ini kerjaan aku keteteran banget. Diminta buru-buru. Tapi aku juga manusia, tangan cuma 2. Nggak bisa secepatnya mereka minta. Wajar banget gak sih kalau aku kerjaan berantakan? Sampai aku dibilang kerjaan berantakan tahu sama bos aku. Harusnya menurut aku, kalau emang aku salah, tegur aku, jangan ngomongin aku. Harusnya aku salah, ya dicari solusinya. Bener-bener gak enak di posisi aku, mbak. Aku buat tanda terima tiap hari, kan banyak. Aku juga gak bisa urus dalam sehari. Kalau ke pending juga buat ngurusin pekerjaan yang lain. Dia bilang kerjaan aku ditumpuk. Dia bilang aku main HP aja. Btw bos aku cewek, mulutnya jahat banget tahu. Oh no. Dia sebenarnya nggak tahu apa yang aku lakuin, karena kan dia beda ruangan. Padahal aku setiap waktunya istirahat, aku nggak pernah istirahat. Biar nggak nimbun kerjaan, aku sering banget bawa kerjaan ke rumah sampai begadang lagi. Dampaknya banyak banget buat aku, perubahan buat aku, yang pasti nggak bagus buat kesehatan aku. Jujur ya, aku kayak dijauhin banget sama teman-teman aku di kantor. Kayak yang channeling sama aku, yang berurusan kerja sama aku, dia juga suka jutek kalau kerjaan aku nggak seperfect sama yang dia mau. Aku kalau kerjaan lama, bos aku suka jahat banget mulutnya. Dia bilang kayak gini, makanya lu jangan update terus kerjaannya. Terus dia bilang juga kayak gini, makanya lu jangan whatsappan mulu. Terus, makanya lu main HP mulu. Ya Allah mbak, aku main HP gimana? Pacar aku aja sampai marah gak dikabar-kabarin. Capek tau mbak, bukan aku doang yang dijahatin. Ya tiap salah pasti tegurnya sadis. Mulutnya juga bisa ngarah ke body shaming. Oh iya, body shaming.
Oh, jadi mulutnya juga bisa ngarah ke body shaming banget sama orang yang gendut. Waduh, jahat sih. Dia kayak ngurusin pribadi juga. Waktu work from home, kan pasti ada aja kerjaan yang pending. Terus dia bilang, lu tuh kebanyakan work from home, apa sih yang lu kerjain? Segitu banyaknya emang kerjaan lu. Kalau bos yang baik, sebenarnya ngerti kan posisi aku kerja sendiri, tapi kerjaan aku segitu banyaknya. Kemarin anaknya dari teman aku aja sampai WhatsApp cerita kalau dulu ibunya yang pernah kerja di sini juga nggak pernah cuti kalau nggak penting banget. Aku baru ngerasain apa yang ibunya pernah ngalamin. Sehari nggak masuk aja, bukan cuma uang yang kepotong, tapi kerjaan juga numpuk. Kadang aku kalau bener-bener capek suka nangis sendiri di meja kerja, padahal atas aku CCTV. Aku nggak peduli. Ya sih, aku pernah nih kerja sambil nangis-nangis gitu. Capek sih ya. Kadang kita punya bos, kita nggak bisa milih ya bos yang kayak apa, yang akan jadi bos kita. Ya kita nggak ada pilihan lagi, nggak ada pilihan lain. Standar bos kita memang mau nggak mau kita harus ikutin. Tapi kalau misal kita mengalami ketidakadilan atau tidak menghargai apa yang sudah kita kerjain, sampai kita nggak istirahat, sampai kita bawa begadang dan nggak dihargain juga, kadang memang bikin capek juga ya. Ya aku ngerti sih, karena aku pernah sih kayak gitu. Ya itulah tadi curhatan beberapa teman-temanku tentang pengalaman mereka menjadi karyawan. Ada hal yang gak enak, ada hal-hal yang mereka pengen resign, bahkan ada yang udah resign. Ya kalau kita tahu ya dari beberapa pengalaman aku bekerja, kita tuh kayak nggak bisa dapetin yang sempurna gitu loh, ya nggak sih? Kadang kita punya bos yang enak, temen yang enak, gajinya segitu-segitu aja. Atau kalau kita dapet gaji yang udah enak banget nih, temennya udah enak, ternyata bosnya yang nggak enak. Terus kadang udah bosnya enak, gaji enak, teman-temannya yang rese. Kita kayak nggak bisa dapetin sempurna gitu kan. Jadi untuk kalian yang masih bekerja, mungkin saat ini kalian mengalami frustasi atau sedih, kalau bisa bertahan, tolong kuat dan tetap semangat. Kecuali kalau kalian memang nggak tahan banget karena lingkungannya udah toksik banget atau bos kalian udah toksik, ya oke untuk resign ya. Semoga dapat pekerjaan yang lebih bagus lagi. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini dari awal tengah sampai akhir. Dan kalau kalian suka tolong di like, comment, subscribe, dan ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.